Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan lanjutkan lagi belajar kita di Inventor. Kali ini kita akan mempelajari tentang basic dari menggambar dua dimensi atau basic sketch 2D. Kita pilih di MMIPT untuk satuan metrik atau ISO. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini, maka kita bisa memulainya. Kita klik Start 2D Sketch seperti ini, kemudian pilih bidang yang hendak kita jadikan acuan untuk menggambar, X-plane misalnya. Maka ini sudah siap untuk kita gunakan membuat sebuah desain. Yang pertama, line. Ini kalau kita letakkan di situ agak lama akan muncul gambar seperti itu. Kemudian fasilitas line ini ada SP line sampai pada bright curve. Kita pilih yang line, diklik di sini atau langsung klik itu sama. Kalau kita perhatikan akan ada dialog box X dan Y, yang mana di situ tertera 4809 dan seterusnya, itu merupakan koordinatnya. Sedangkan kalau kita dekatkan seperti ini sampai pada snap warna hijau, itu menandakan titik tersebut merupakan titik originnya. Kita bisa memulai gambar dari origin ataupun dari bidang yang lain, bebas ya, dari koordinat yang lain. Namun akan ada perbedaan antara kita memulainya dengan origin atau kita memulainya dari koordinat bebas. Contoh misalnya klik seperti ini, digeser akan muncul keterangan panjang garis 11678 itu ataupun degree derajatnya. Kita berpindahnya dengan menekan tombol tab. Jadi kita bisa menggambar bebas seperti ini, nantinya akan kita kasih dimension ataupun langsung kita tentukan dengan ukuran tertentu, misalnya sudutnya 25, kita tekan enter seperti ini. Oke, maka ketika kita kasih dimension ini, kalau sudutnya seperti ini ya, diklik lagi, kemudian digeser, klik panjangnya misalnya 15, enter, maka dia akan tetap berada pada sudut 25 derajat ya. Ini yang cara pertama. Sedangkan yang berikutnya bisa kita tentukan derajatnya nanti dengan cara dimension. Oke, satu contoh, kita membuat sebuah segitiga seperti ini. Misalnya ini tidak lurus ya, tidak masalah. Kemudian kita kasih perintah untuk horizontal bidang ini dengan tekan escape dulu, kemudian diklik ini horizontal constraint, diklik, kemudian diklik pada garis yang hendak kita jadikan horizontal, diklik seperti ini. Oke, akan ada sisa di sebelah sini, ini bisa kita extend, klik extend, dekatkan seperti ini, maka dia akan bertambah seperti itu. Diklik seperti ini. Oke, tekan escape, kemudian bisa kita kasih dimensi, misalnya di sini 10, kemudian yang di sebelah sini ini misalnya 15, enter. Ada keterangan 2 dimension needed, artinya ini masih belum fully constrained, dia masih bebas untuk bisa digerakkan dan garisnya ini masih berwarna hitam ya. Kita blok terlebih dahulu. Contoh ini misalnya kita hendak pindah-pindah seperti ini, diklik seperti ini, bebas digerakkan kemanapun karena dia masih belum fully constrained. Ada 2 dimensi needed, 2 dimensi yang dibutuhkan untuk menjadi fully constrained, yaitu jarak dari sini ke titik origin, karena kita memulai gambar ini tidak dimulai dari titik origin. Klik dimension, kemudian berikan ukuran dari titik sini sampai ke sini, geser misalnya jaraknya 10, kemudian diklik, geser,
ini jaraknya misalnya 7, enter, maka dia akan fully constrained dan garisnya akan berubah menjadi biru seperti itu. Maka ketika sudah fully constrained seperti ini tidak bisa kita pindahkan karena dia sudah fully constrained. Kalau misalnya hendak kita pindah-pindah dengan cara di drag seperti ini, maka ini dihapus terlebih dahulu, diklik pada dimensinya, kemudian ditekan delete, maka ini juga bisa dipindah-pindah karena dia belum fully constrained. Ini perbedaannya. Oke. Kemudian kita mengabaikan fully constrained terlebih dahulu ya. Klik line, misalnya ada sebuah garis, kemudian kita bikin garis lagi, klik ini, garis ini, kedua garis ini hendak kita jadikan sejajar ya. Kita jadikan sejajar dengan perintah ini, parallel constraint. Diklik, kemudian ya, diklik 1, 2, ini paralel. Jadi diklik ini dulu, kemudian diklik pada garis yang hendak kita jadikan sejajar atau paralel. Oke, kita Ctrl Z untuk membatalkan perintah yang kita lakukan. Contoh lagi, ada dua buah garis yang hendak kita bikin saling tegak lurus seperti ini misalnya. Maka gunakan yang ini, perpendicular constraint. Klik ini, kemudian klik pada garis dan diklik pada garis seperti ini, maka dia akan mempunyai hubungan tegak lurus. Sama, ini bisa kita rubah horizontal ataupun vertikal dengan mengklik perintah dari ini. Kalau kita letakkan agak lama, akan ada keterangan horizontal constraint dan vertical constraint. Misalnya ini vertikal, maka yang bawah ini akan mengikuti gerakan yang ada di sini karena kita kasih perintah vertikal, dan ini mempunyai hubungan saling tegak lurus. Sama, bisa kita extend, klik extend, kemudian diklik pada garis sehingga dia extend sampai ke garis yang ini. Oke. Kemudian contoh lagi SP line ya. Ini sama, klik, 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 klik seperti ini. Klik kanan, kemudian dipilih line kalau misalnya kita ingin memilih line, atau ditekan cancel untuk membatalkan, atau kita tekan tombol escape. Tombol escape itu membatalkan. Ini bisa dicoba-coba untuk yang ini. Jadi hubungannya tadi kita telah mempelajari ini, paralel dan seterusnya. Oke, sekarang kita hapus terlebih dahulu di blok, kemudian tekan delete. Kita berpindah pada circle. Ada 3, circle, center point, tangen, dan ellipse. Kita pilih yang ini dulu. Misalnya kita bisa langsung memberikan dimensinya. Contoh, kita ketikkan angka 10, enter, maka dia akan menjadi lingkaran dengan diameter 10. Atau kita membuat sebuah lingkaran terlebih dahulu, kemudian kita kasih dimensi. Sama caranya, misalnya ini 10 seperti ini. Oke, sekarang contoh yang lain lagi. Misalnya kita mempunyai 3 buah lingkaran seperti ini, dan kita harapkan 3 lingkaran ini mempunyai ukuran yang sama. Escape ya, biar dia keluar terlebih dahulu di blok seperti ini, kemudian diklik pada equal. Ini diklik seperti ini. Ketika kita berikan salah satu ukuran di salah satu lingkaran ini, kesemuanya akan mengikuti. Contoh ini kita kasih ukuran 15, maka ketiga-tiganya akan berubah menjadi diameter 15 karena telah kita kasih perintah equal. Oke. Sekarang tangen.
Kita hapus dulu, misalnya ini ada dua buah lingkaran seperti ini, dan kita memastikan ini nanti itu horizontal. Klik pada ini horizontal constraint, diklik senternya, diklik senternya, dia akan horizontal. Oke, kemudian misalnya kita ada garis seperti ini, dan di sebelah sini juga kita ada garis lagi, create line atau langsung klik sana, sama seperti ini. Kemudian kita membuat relasi hubungan antara garis ini dengan lingkaran ini dengan tangen. Klik ini tangen, kemudian diklik garisnya, diklik yang ini. Oke, yang ini klik dan diklik, yang ini klik dan diklik, ini diklik dan diklik. Oke, maka dia akan persis di sini. Oke, misalnya ada sisa, ini bisa kita trim, diklik trim, kemudian kita hapus seperti ini, diklik, diklik, maka hubungan garis dengan lingkaran ini adalah tangen. Oke, coba kita hapus, hapus. Oke, sama ini juga bisa kita kasih dimensi. Keterangan di sini sudah akan semakin banyak dimensi yang diperlukan, tapi kita abaikan terlebih dahulu untuk fully constraint. Lanjut ke offset. Klik ini, klik pada garisnya. Oke, seperti ini. Nah, tadi muncul keterangan seperti tadi karena di sebelah sini ini ada bagian yang tersisa seperti ini. Kita trim terlebih dahulu seperti ini agar dia menjadi satu bagian yang utuh. Kalau misalnya ini kita ribet ya, zoom in zoom out nya, tekan home untuk posisi fit. Oke, kita ulangi lagi, offset, klik, perhatikan dia sudah berbeda. Jadi kita bisa mengoffsetnya, menggandakannya dengan cara offset lebih besar ataupun lebih kecil, dan kita bisa memberikan ukuran, misalnya itu kita ketikkan angka 10, jadinya nanti akan seperti ini. Oke, offset sudah. Scale itu sama, kita menskala ini nantinya, bisa dicoba sendiri. Oke, lanjut. Kemudian ini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Lanjut, kemudian di rectangle ini pilihannya ada sampai pada polygon, slot, dan seterusnya. Arch ini ada 3 pilihan ini, kemudian di circle ini ada 3 pilihan ini. Tidak akan kita demokan semua, tapi secara umum saja. Misalnya kita ingin circle tangan seperti ini, ada 3 buah garis yang dijadikan dasar acuan. Klik kanan, oke, kemudian pilih pada circle tangan, diklik 1, 2, 3, maka dia akan mempunyai ukuran berdasarkan dari tangan yang ini. Oke, coba lagi, circle tangan, kita bikin 3 garis lagi. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, kemudian kita pilih ini circle tangan, 1, 2, 3. Oke, bisa dicoba-coba. Elips ini kalau misalnya kita membuat sebuah elips seperti ini, 1, kemudian titik yang kedua yang dijadikan acuan. Oke, tekan escape agar keluar tanda tadi itu. Klik, geser, berikan ukurannya misalnya 50, kemudian klik, geser ke samping, berikan ukurannya misalnya 20, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke, kita hapus, kemudian ditekan delete.
Lanjut lagi di arch ini, arch 3 point itu seperti ini, klik, kemudian diameternya bisa ditentukan dengan mengisi jari-jari yang ada di dialog box, 12 misalnya. Oke. Contoh lagi, center point, diklik, kemudian berapa derajat juring yang hendak kita bikin, misalnya sampai sekian, langsung bisa kita ketikkan 125 misalnya, enter. Oke. Kemudian arch tangen ini sama, klik, ambil posisi base pointnya, kemudian digeser. Contoh misalnya ini kita isi dengan 4. Oke. Hapus seperti ini, rectangle ini sama, 2 point center ini dimulai dari tengah, klik, perhatikan dia digesernya ke tengah seperti ini, jadi dari center. Kemudian kalau misalnya slot, klik, panjangnya berapa, diameternya berapa, diangkat. Diameternya bisa kita atur misalnya 6, enter. Kemudian panjangnya ini juga bisa kita atur setelahnya, klik, geser, kemudian kasih ukuran misalnya 18, dia akan menyesuaikan. Oke, itu tadi slot, block, delete, slot. Kemudian sama untuk yang slot yang ini juga sama, center point arch sebagaimana di keterangan tersebut. Bisa dicoba. Polygon, tentukan dulu ini berapa jumlah poligonnya, klik, base pointnya, kemudian terserah diklik itu aja, dimensinya dikasih ukuran berapa. Kalau misalnya posisinya tidak pas seperti ini, diklik lagi, klik, maka dia posisinya sudah pas seperti itu ya. Kemudian kasih ukuran 10 misalnya, enter. Kalau bidang ini hendak kita jadikan horizontal ataupun vertikal, sama, tinggal klik yang ini atau yang ini, klik, kemudian diklik pada garis yang dijadikan acuan. Oke, dia akan berubah horizontal. Ini bisa kita pindah ya, sorry belum pas garisnya karena ada ini ya. Oke, kemudian fillet ya, fillet itu contoh misalnya kita mempunyai sebuah rectangle yang ini aja seperti ini, kemudian klik fillet, tentukan berapa radiusnya misalnya 4, klik dan klik, maka dia akan terfillet. Oke, misalnya kalau chamfer ya, tentukan juga berapa chamfernya, misalnya 5, klik dan klik seperti ini. Oke, contoh lagi, misalnya kita membuat sebuah rectangle dari 3 point center, 1, 2, 3 seperti ini. Bisa kita kasih ukuran dengan dimension. Namun misalnya ini tidak kita jadikan paralel constraint, maka diklik seperti ini, diklik kemudian diklik. Oke, dia nanti akan menjadi paralel seperti ini. Concentric constraint, contohnya misalnya seperti ini, circle, kita bikin lingkarannya terlebih dahulu, kemudian misalnya ada arch dari 3 point, entah di sini atau di mana itu ya, boleh, perhatikan seperti ini. Kemudian kita klik untuk concentric constraint, klik yang pertama, kemudian klik yang kedua, perhatikan dia akan menyesuaikan. Kalau diameternya lebih kecil, maka dia akan ada di dalam. Contoh, diameternya lebih kecil seperti ini, klik ini, diklik kemudian diklik,
dia akan ada di dalam. Kalau diameternya lebih besar, maka dia akan ada di luar seperti tadi itu. Oke. Kemudian mengcopy ya, mengcopy itu sama, move itu juga sama. Nanti kita harus men-select terlebih dahulu apa yang harus di copy. Misalnya ini di blok seperti ini, kemudian tentukan base pointnya, kemudian klik sebagai base point, geser ke tempat yang diinginkan seperti ini sampai beberapa. Oke, kalau sudah di cancel ataupun finish 2D sketch itu kalau misalnya kita sudah anggap itu selesai semua, atau kita escape ya, kita escape seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian yang belum kita bahas itu scale sama scratch, saya kira mungkin sama aja. Kemudian rectangular, circular, ini sama. Ini untuk mengcopy dengan arah seperti ini, rectangular, sedangkan ini mengcopy secara ada derajatnya. Contoh misalnya ini kita hapus terlebih dahulu di blok the delete, kita hapus terlebih dahulu di blok, kemudian di delete. Contoh misalnya nanti kita membuat sebuah lingkaran yang akan kita copy dengan cara circular, pilih geometrinya, kemudian pilih ini, tentukan base pointnya, misalnya ini, derajatnya ditentukan, kemudian jumlahnya berapa ditentukan, misalnya 5. Kalau 360 derajat nanti akan seperti ini. Oke. Sedangkan kalau untuk rectangular itu nanti sesuai dengan sumbu XY nya. Rectangular sama, geometrinya dipilih, kemudian direction pertama dipilih, misalnya dari direction yang ini, kemudian tentukan jaraknya ini ya, tentukan jaraknya misalnya 15, jumlahnya misalnya 5. Perhatikan seperti itu direction pertama. Kalau kita pilih direction yang kedua misalnya ke arah sana, perhatikan seperti ini. Kalau misalnya jaraknya kita rubah menjadi 20 seperti ini. Oke, jadi ini adalah rectangular pattern. Oke, mungkin suatu saat kita akan memerlukannya. Kemudian equal to ini sudah, kemudian yang ini simetrik. Kalau misalnya kita bermain di 3 dimensi ya, ini enggak dipakai. Kemudian saya kira mungkin itu yang penting-penting, yang lainnya bisa dicoba-coba sendiri sesuai dengan gambar yang disediakan di situ ya, coordinate constraint dan seterusnya. Oke, semoga ini bisa difahami dan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di kemudian hari, insya Allah pada seri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.